Indonesia darurat corona, itulah tema Rosi malam ini. Tadi kita semua sudah mendengarkan situasi terakhir di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sekarang saya mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan dari melonjaknya pasien baru COVID di Kota Kudus, Jawa Tengah, dan Kota Bangkalan, Jawa Timur. Saya akan mulai dari Kudus. Kota Kudus jadi awal munculnya varian virus corona dari India atau yang dikenal varian Delta. Varian Delta dari India ini merupakan varian super strain atau yang paling cepat penularannya. Inilah yang mengakibatkan begitu cepatnya warga di Kota Kudus terinfeksi virus corona. Dan berikut saya putarkan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyerukan warga Kota Kudus untuk berdiam di rumah dalam kurun waktu 5 hari. Maka saya minta pada Pak Bupati jangan ragu. Kalau sulit kontak saya, kita ajak TNI Polri, kita mesti keroyok bareng-bareng. Cuma saya butuh dukungan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung, ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat, varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus. Artinya kenapa penularannya cepat sekali, maka masyarakat mesti sadar betul. Saya mengusulkan kalau perlu 5 hari semua di rumah saja. Orang tua, lansia jangan keluar rumah, anak-anak jangan keluar rumah. Ya, yang keluar rumah itu betul-betul kalau penting. Sekali lagi, kalau penting betul. Ada Dr. Abdul Aziz Ahyar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus. Dr. Aziz, pertanyaan yang sama saya ajukan. Kudus menjadi tempat yang juga begitu menggemparkan. Usai libur panjang mudik kemarin, membludak pasien. Dan tadi kita sudah dengarkan apa yang dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan ini juga akibat dari perilaku masyarakat di sana yang main kucing-kucingan. Apakah ini jadi sesuatu yang juga sangat mencemaskan dan menjadi faktor penularan yang sangat tinggi di Kudus? Saya kira selamat malam Mbak Rosi dan selamat malam Pak Mirsa. Saya kira begini, apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi benar ya. Jadi penularan yang masif ini awal kami menjadi luar biasa ya. Jadi ketika habis Lebaran ya, kami sebenarnya awalnya hanya 138 titik isolasi, tapi karena awal Mei sudah terjadi penurunan dan di Ramadan penurunan yang luar biasa, kami buka hanya 48. Tetapi yang terjadi begitu habis Lebaran kami punya insting dan akhirnya 138 kita buka isolasi dan langsung luar biasa ya. Dan yang kami heran itu adalah bahwa rata-rata yang datang ini dengan kondisi yang luar biasa, sudah desaturasi ya. Bahkan sudah parah gitu ya dokter ya? Apa? Sudah parah? Ya, kondisinya begini. Jadi ini yang jadi masalah kami, pertama percepatan yang luar biasa. Artinya tidak masuk akal dalam waktu yang singkat dan sebagainya terjadi lonjakan yang luar biasa. Tapi rata-rata dengan kondisi sudah desaturasi. Artinya kondisi ini sangat mengkhawatirkan, bahkan ada yang di SPO-nya di bawah 60, di bawah 50 dan sebagainya. Dan ini akhirnya kita harus menggunakan RNC, kemudian juga Pak NIV ya dan sebagainya. Dan ini yang luar biasa lah. Jadi Dokter Aziz tadi sudah mengatakan bahwa yang memang mengejutkan, mengkhawatirkan adalah penularan yang sangat cepat gitu. Dan itu kemudian disebut karena virus Delta begitu. Tadi Gubernur Ganjar juga sudah mengatakan hal yang sama. Kami sejak awal belum pikiran apa-apa, tapi kemudian akhirnya kita inisiatif sendiri ya, kita WGS, karena juga masukan beberapa hari itu kan kami dapat kunjungan dari Menkes juga, ya Panglima TNI juga dan sebagainya. Akhirnya awal Juni itu kami kirim sampel awal 38, tetapi dari 38 yang layak diperiksanya 34. Yang mengejutkan adalah dari 34, 28 adalah varian baru, ya B16172 atau varian Delta. Nah, ini yang kami kaget juga. Ya. Kemudian habis itu kita kirim lagi ya dari yang sampel kedua dari puskesmas ya. Ternyata juga luar biasa, hampir 100% itu juga itu. Artinya total 72 sampel, 62 ini adalah varian baru atau varian Delta. Jadi 86% sendiri, 6,1. Ini yang mengejutkan kami. Dan itu ada di Kudus? Ada di Kudus, ya dari
Artinya jadi sampel yang kita kirim adalah sampel dengan city value ya, jadi cycle city value, artinya hasil yang kita cari yang memang rendah, di bawah 20 rata kita kirim. Dan hasil dari itulah yang mengejutkan kami, ini yang kami berpikir dari mana, kita tidak punya pelabuhan, tidak punya bandara, saya kira juga migran dan sebagainya, itu juga kami tidak ada. Ini yang mengejutkan kami. Jadi dokter merasa bahwa di Kudus tidak ada pelabuhan, TKW juga tidak terlalu banyak, tetapi kenapa varian baru Delta dari India itu justru lebih banyak menyerang Kudus, maksudnya daerah Kudus. Ya. Bagaimana kemudian praktek yang Pak Dokter lihat di lapangan? Karena kalau kita lihat apa yang menjadi realitas di lapangan itu adalah pasien COVID itu justru bisa ditunggui oleh keluarga. Jadi bukan pasien COVID itu diisolasi, tapi justru keluarga ikut menemani pasien yang jelas-jelas terkena COVID di rumah sakit. Jadi begini, sejak di awal 2020 ya, ketika awal sekitar Maret, April dan sebagainya ya, kami juga konsultasi dengan Ketua DPR dan juga Pak Bupati. Ada 3 aja yang kita, satu adalah orang dengan disabilitas tinggi. Artinya mereka butuh ya, orang tua, stroke dan sebagainya, dukungan moral. Dan itu kami konsultasi dengan dokter jiwa, itu sangat membantu. Yang kedua adalah anak bayi yang memang harus ketergantungan dengan ibunya, dan yang ketiga gangguan jiwa yang harus dikondisikan yang seperti itulah. Kami sampaikan tidak ada yang namanya dikunjungi. Jadi mereka itu tidak boleh keluar sampai kemudian ya yang bersangkutan itu pasien itu sudah sembuh, dan yang kedua yang nunggu juga kita swab, kita kasih makan, dan ada satpam yang mengawasi. Jadi tidak ada mereka dikunjungi, tidak ada. Yang ada adalah memang beberapa kondisi tertentu tadi ditunggu dengan syarat tidak boleh keluar selama mereka menunggu. Dan itu bisa dipahami Pak Dokter, tetapi yang seperti misalnya sidak Gubernur Ganjar misalnya, yang bahwa ada orang tua, bayi, difabel, itu betul harus ada yang menunggui, tetapi yang nungguin itu tidak lengkap dengan APD, dan ini kan justru membahayakan keluarga pasien yang dia punya potensi untuk kembali ke keluarga atau bertemu dengan orang lain. Ya, kita pastikan bahwa mereka kita PCR, kemudian kita punya mesin itu, dan kita pastikan bahwa yang pulang itu kondisinya sudah baik ya. Dan SP yang terbaru memang yang terbaru kami buat adalah memang harus mereka dengan menggunakan hazmat sebagaimana hazmat perawat yang ada. Dan itu juga sekarang kita sudah mencoba hanya untuk kondisi tertentu dan maksimal 30 menit ya. Dan dia hanya memberikan pada kondisi-kondisi yang sangat urgen saja. Jadi Pak Dokter, bolehkah saya bertanya, mengapa itu diizinkan, atau misalnya Pak keluarga pasien menunggu tanpa APD yang lengkap atau dibantu dengan APD yang lengkap? Apakah memang tidak ada ketersediaan di rumah sakit, atau memang pihak rumah sakit cukup kewalahan dengan perilaku masyarakat yang memaksa? Ya, salah satu, jadi begini ya, kami melihat ya, tuntutan orang tua ya pada saat begitu dia COVID ya, itu luar biasa stresnya tinggi. Yang keluarga di rumah itu juga, sehingga mereka dalam rada partai itu, Pak Dokter, ayah saya ini kan stroke, tidak bisa, kami malah di rumah jadi stres ini dan sebagainya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, satu tidak boleh keluar, dan yang kedua harus mau di PCR ya ketika mau pulang, dan semua makan dan minum ditanggung oleh rumah sakit, meskipun tidak bisa diklaimkan, tapi ini yang kami lakukan, dan itu maksimal memang pada orang-orang kondisi dengan disabilitas tinggi, pada kondisi stroke dan sebagainya, dan sangat ketat, tidak semua ya. Memang yang kami adalah kemarin kecolongan adalah karena ada memang yang tidak menggunakan APD, tetapi kembali saya sampaikan ya, kita melihat itu menjadi sebuah bagian daripada terapi khusus untuk kondisi-kondisi tertentu. Sebagai dan terapi, kedua, jadi keluarga ikut keluar dengan kondisi sudah negatif. Keluarga ikut mendampingi pasien, itu dilihat rumah sakit sebagai bagian dari terapi, Pak Dokter? Pada kondisi tertentu, arti kondisi tertentu, tidak semua pasien, kondisi tertentu dengan disabilitas tinggi pada orang tua dan stroke dan sebagainya, ini yang kami lakukan. Termasuk pada bayi yang harus ada di orang tua yang menunggui. Baik. Pak Dokter, saya juga mau tanya, angka kematian COVID di Kudus ini kan juga termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Kita melihat ada
antrean jenazah untuk dimakamkan. Apa yang menyebabkan tingginya angka kematian di sana? Memang sudah parah atau penanganan yang terlambat? Jadi begini, kami ya kondisi-kondisi yang datang ke rumah sakit itu rata-rata sudah desaturasi ya. Jadi ketika mereka panas, batuk, sesak dan sebagainya, mereka dirawat di rumah beberapa hari. Ketika kemudian kondisi sesak dan sebagainya, mereka baru bawa ke rumah sakit. Sehingga antrian yang luar biasa di IGD. Jadi IGD sudah penuh, di luar mobil berantri berderet-deret ya. Dan pada akhirnya yang terjadi apa? Ketika kita periksa SPO-nya, banyak sekali dengan kondisi dehidrasi yang luar biasa, bahkan sebagian mengarah RDS, ini kan luar biasa. Nah inilah yang memang menjadikan mortality rate-nya tinggi gara-gara saya kira salah satunya adalah itu ya. Jadi mereka datang dengan kondisi terlambat ya, dan kita coba dengan beberapa macam sebagainya, itu yang kami lakukan dan terjadi. Dan saya kira di beberapa rumah sakit yang lain hampir sama seperti itu. Jadi ada kombinasi antara pasien datang begitu banyak dengan kondisi yang sudah parah dan juga bisa saya bilang di rumah sakit juga peralatan yang tidak cukup memadai untuk mengatasi jumlah pasien yang datang begitu banyak dengan kondisi yang sudah serius. Ya, jadi ada beberapa kombinasi yang saya maksud benarnya, artinya kondisi yang luar biasa dari pasiennya. Kalau tentang masalah SDM dan sebagainya, jadi kami mencoba begini, ketika kemudian terjadi lonjakan dari 138 kita naikkan menjadi 220. Tentu ketenaga ini sangat terbatas, makanya kami mencoba dari 15 bangsal yang kita punya, kita hanya sisakan 2. Selebihnya 5 ini kita matikan, dalam tanda petik matikan artinya kita nonaktifkan, tenaganya kita mobilisasi untuk membuka 8 bangsal isolasi. Ada 2 bangsal yang memang kami sengaja sisakan, yang pertama adalah bangsal jiwa, yang kedua adalah bangsal epidemiologi 2 itu untuk menjaga kasus-kasus yang tadinya suspek, ketika kemudian negatif ada tempat untuk ruang, jadi kita hampir 100% itu yang terjadi di RS Kudus sudah menjadi ruang isolasi. Itu salah satu cara agar tenaga dan sebagainya, alat dan sebagainya saya kira kita sudah mencukupi. Kita cukup banyak FNC maupun dari ventilator yang kita punya. Ya, baik, Dr. Abdul Aziz Ahyar dari Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus. Mungkin tambahan sedikit Pak Rosi. Nanti saya berikan kesempatan, boleh dokter, kita masih punya banyak waktu kok. Saya ke Bangkalan dulu ya dokter ya. Saya ke Dr. Farhad di Bangkalan. Dr. Farhad, Bangkalan juga termasuk yang cukup parah dan menjadi zona merah di Jawa Timur. Bagaimana Anda menjelaskan lonjakan pasien yang begitu besar di Bangkalan? Terima kasih Mbak Rosi. Jadi selamat malam pemirsa. Jadi mirip-mirip yang terjadi di Kudus. Jadi sebenarnya waktu bulan puasa itu kasus di kami itu sangat sedikit sekali. Bahkan di bangsal isolasi itu hanya ada kasus itu mungkin 2 atau 3 pasien dengan kapasitas ruang isolasi kurang lebih 35. Tetapi pada H+7 Lebaran itu terjadi mulai kenaikan terus 20 pasien isolasi sampai pada akhir bulan Mei itu bor kami di ruang isolasi itu mencapai 100% Mbak Rosi. Jadi 7 hari setelah Lebaran ya Dr. Farhad ya? Wow. Ya, 7 hari setelah Lebaran itu bor kami, ciri-ciri masyarakat Madura, Bangkalan khususnya Mbak Rosi mungkin agak unik ya. Kalau nggak sakitnya berat itu apalagi dengan musim COVID begini nggak mungkin mau ke rumah sakit. Kenapa? Jadi kami mungkin ada stigma, jadi masyarakat Madura ini masih menganggap COVID ini istilahnya hanya hoak lah, hanya isu untuk macam-macam lah Mbak Rosi. Jadi memang framing masyarakat Madura itu memang masih ada yang berpikir seperti itu. Jadi saat 1 minggu plus itu bor kami 100%, ini kaget loh, kenapa ini kok Dan begini? itu situasinya sama dengan waktu yang warga di Kudus, udah parah? Sudah parah, hampir sama. Jadi hampir sama. Datang itu dengan desaturasi 60, bahkan ada yang 40, ada yang datang langsung meninggal. Belum sempat kami swab, terus dibawa. Jadi sulit sekali menganalisa waktu itu. Akhirnya kami menaikkan kapasitas ruang isolasi pada awal Juni itu sampai 60 bed. Terus naik terus, puncaknya pada tanggal 5 Pak Rosi, yang manajemen Ibu Direktur kami. 5 Juni kemarin ya? 5 Juni kemarin, puncaknya itu yang akhirnya kami mengusulkan lockdown di IGD karena ada stagnasi di IGD dan kamar mayat. Ini aneh sekali karena lonjakan seperti ini sebenarnya pernah terjadi di bulan Desember dan Januari.
tapi tidak seperti ini. Jadi yang datang waktu itu gejalanya ringan, sedang. Jadi waktu itu masih terkontrol. Yang ini nih, dan nakes kami, dokter spesialis radiologi waktu itu juga terpapar dan meninggal di rumah sakit di Surabaya. Jadi waktu itu kami, loh ini kenapa ini kok begini? Akhirnya kami mengusulkan lockdown kepada Pak Bupati, walaupun pada beberapa jam kemudian Pak Bupati membuka kembali ruang IGD, jadi operasional IGD tetap berjalan. Jadi memang akhirnya kami sekarang itu kapasitas ruang isolasi kami mencapai 220 yang awalnya cuma 35. Dan keterisian bornya mencapai 80%. Nah ini memang kalau dari tadi Dr. Abdul Aziz menjelaskan kalau di Kudus itu tidak ada pelabuhan, tidak ada migran. Tapi kalau di kami ini memang satu memang orang Madura itu harus mudik, Pak Rosi. Dilarang mudik tanggal H-7 Lebaran, mereka pulang H-30. Jadi awal puasa sudah pada pulang. Jadi dilarang mudik. Kemudian di kami ini juga banyak TKW, TKI dari luar itu banyak. Jadi kepulangan TMI itu juga ada. Oke, dokter. Ya, siap. Tadi kita mendapat gambaran betapa memang sulit sekali ya, karena tenaga nakes ini tidak saja berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan, tapi juga perilaku masyarakat sana. Kalau kita lihat Selasa lalu, misalnya Menko Polhukam, Prof. Mahfud, dia turun tangan langsung gitu ke lapangan, ke Bangkalan untuk mengajak para kiai, membantu menyadarkan masyarakat Bangkalan akan pentingnya protokol kesehatan dan bahaya penyakit virus COVID ini. Bagaimana Anda menggambarkan ini bisa efektif, tapi juga buruknya disiplin warga Bangkalan? Memang yang dilakukan Pak Mahfud MD itu untuk menggandeng para kiai itu memang saya kira harus begitu, Pak. Karena memang masyarakat Madura ini memang lebih nurut kiai daripada nurut dokter, Mbak Rosi. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Jadi memang tingkat kedisiplinan masyarakat Bangkalan ini memang berkurang. Tetapi fenomena akhir-akhir ini, Mbak Rosi. Jadi di sebuah desa tertentu di kecamatan, kita kan awal kecamatan itu yang pertama adalah Arosbaya, Pelampis, Geger ya. Jadi itu klaster awalnya di situ. Nah sekarang ini angka kematian di desa-desa itu tinggi, Pak Rosi. Jadi satu desa mendengar cerita, satu desa meninggal, 4, 5 itu sudah biasa. Dan itu masyarakat sudah mulai percaya. Jadi percaya apa maksudnya? Percaya adanya corona. Oh, karena udah ada yang meninggal? Karena yang meninggal. Jadi memang sekarang ini sudah mulai banyak menggunakan masker di desa-desa. Awalnya kalau menggunakan masker itu mungkin kita ditertawakan kalau di pasar, kalau di Madura begitu, Mbak Rosi. Jadi, tapi sekarang dengan turunnya para kiai, dengan adanya korban yang nyata-nyata jelas, itu kalau saya memandang, Mbak Rosi, kalau di Madura itu kalau yang ke UGD itu hanyalah fenomena gunung es. Jadi di luar itu saya jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak. Ya karena begini, ada Bupati Bangkalan Pak Abdul Latif Amin Imron menulis begini, sebagian besar masyarakat tidak mau ke rumah sakit, tapi setelah parah baru ke rumah sakit dan meninggal. Jadi ada kesimpulan, jadi ada langsung jumping to conclusion atau masuk ke dalam kesimpulan, jangan ke rumah sakit karena pasti mati. Itu satu. Terus kemudian ada keterangan tertulis Bupati Bangkalan juga yang mengatakan sebagian besar warga tidak mau di swab. Bahkan ada 3 pesantren yang mau diswab, 1 pesantren gagal karena semua santrinya kabur. Jadi memang itu yang kesulitan kami, Mbak Rosi. Jadi kami ini di rumah sakit sekarang ini mungkin sama lah, saya kira dengan dihadapi dengan rumah sakit di Kudus. Secara nakes kita melakukan reposisi. Secara infrastruktur kita kan sebenarnya adalah rumah sakit yang istilahnya rumah sakit biasa ya, non-COVID. Ruang isolasi yang kita siapkan dengan tekanan negatif itu kan hanya 35. Tetapi dengan seperti ini kita kan akhirnya mereposisi ruangan, mereposisi tenaga. Ini yang berat buat kami. Tetapi itu menjadikan istilahnya dukungan lah. Kita minta dukungan para ulama, para dari pusat semua. Akhirnya alhamdulillah kemarin kita dapat kunjungan dari Menkes, dapat HFNC. Karena memang kita terus terang tidak siap, lain beda dengan yang waktu bulan Desember kemarin, Mbak Rosi. Kali ini betul-betul mencemaskan dan memang kita harus sadar bahwa kita ada ketidaksiapan sehingga ini harus betul-betul ada mitigasi yang sangat
tepat sasaran. Baik dokter, Betul, kita akan mengundang dari pemerintah pusat bagaimana pemerintah pusat menekan penyebaran varian Alpha dan Delta yang mematikan. Saya kembali saat lagi.